Jadinya Bapak Ibu sekalian, yang tadi itu Muhammad Ali Oman dari kelas 3 namanya. Kalau saya Muhammad Al Maromi, yang tadi salah sebut. Alhamdulillah, 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 sadaqat aqwaluh wa ta'addadat af'aluh wa istamarrat ashghaluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin baqiyat sunanuhu wa ahwaluh wa tasalsalat nasluhu wa aluh wa tadaffa'at atba'uhu wa anjaluh wa tashahhadat junuduhu wa abtaluh wa ala alihi wa ashabihi allazina tanasabuhu nabil ladzi kamulat ifdaluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Guru Mulia Dr. Andos Tuan Guru Haji Munajib Khalid dimanapun beliau berada, dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Halimi dimanapun beliau berada, dan sama-sama kita hormati pula Koordinator Darul Quran dan Darul Hadis beliau Fadilatul Syekh Al-Haj Muhammad Taufik Khalid dan Fadilatul Ustaz Supratman Hafizahullah Ta'ala. Amin. Dan yang saya hormati pula para Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, dan yang saya muliakan para teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa hadis dari kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu ay hadza babu kaifa yuqbadul ilmi. Babu kaifa yuqbadul ilmu. Ini suatu bab menjelaskan tentang bagaimana ilmu dicabut. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz, dan telah menulis oleh Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm, kepada Abu Bakar bin Hazm, unzur, lihatlah maka min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang ada daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktubuhu, maka tulislah dia. Fa inni khiftu, maka sesungguhnya aku khawatir, durusal ilmi, akan hilangnya ilmu pengetahuan, wa zahabat ulama'i, dan wafatnya para ulama. Wala taqbal, dan jangan engkau menerima apapun illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tubshul ilma, dan sebarkanlah oleh salah seorang kalian akan ilmu pengetahuan. Wal tajlisu, dan adakan suatu pertemuan, hatta yu'allima man la ya'lamu, agar orang-orang yang tidak tahu dapat belajar. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu la yahliku hatta yakuna sirran, tidak akan lenyap sehingga yaitu menjadi sebuah rahasia. Hadatsana Ala bin Abdul Jabbar, telah berbicara kepada kami oleh Ala bin Abdul Jabbar, qala, dia berkata, hadatsana Abdul Aziz bin Muslim, telah berbicara kepada kami oleh Abdul Aziz bin Muslim, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, bizalika, dengan perkataan yang demikian itu, yakni yaitu hadis Umar bin Abdul Aziz, yaitu hadis Umar bin Abdul Aziz ila qaulihi, kepada ucapannya zahabal ulama, yang mengatakan wafatnya para ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadinya dalam hadis ini bahwasanya Ala bin Abdul Jabbar, beliau sangat khawatir ketika hilangnya ilmu pengetahuan dan wafatnya para ulama di muka bumi ini. Niscaya siapa lagi yang akan meneruskan para perjuangan dari Nabi dan Rasul kita sejak dahulu? Karena ulama itu ialah satu-satunya pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Makanya sampai pentingnya yang namanya ilmu pengetahuan dan ulama ini di muka bumi ini. Kalau tidak ada ulama, niscaya manusia akan mengangkat suatu pemimpin dari kalangan orang bodoh. Nanti ada hadis dibahas misalnya. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais, telah berbicara kepada kami oleh Ismail bin Abi Uwais, qala, dia berkata,
Haddatsani Malik, telah berbicara kepadaku oleh Malik, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innallaha la yaqbadu ilma, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan itu intiza'an, dengan cara pencabutan yang sekaligus. Yantazi'uhu minal ibadi, akan tetapi Allah itu mencabut daripada hamba-hambanya. Walakin, dan akan tetapi, yaqbadul ilma, dan akan tetapi Allah itu mencabut akan ilmu pengetahuan tersebut biqabdil ulama'i, dengan mencabut, dengan mentiadakan para ulama di muka bumi ini. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala ingin mentiadakan ilmu di muka bumi ini dengan cara mencabut para ulama. Kalau sudah tiada para ulama, siapa lagi yang akan meneruskan para perjuangan nabi-nabi dan rasul kita yang sejak dahulu? Hatta, sehingga idza lam yubqi aliman, apabila sudah tidak tersisa orang yang berilmu, orang yang banyak ilmunya, yang para ulama, ittaqazan nasu ru'usan, niscaya manusia akan mengangkat suatu pemimpin juhalan, yang berasal dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, orang-orang yang mengangkat pemimpin dari kalangan orang bodoh tersebut, fa'aktau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Seperti contohnya yang sekarang terjadi pada pemerintahan kita yang saat ini. Pemerintah kita yang saat ini SD di Singapura dan di Hong Kong, dan SMP di Malaysia dan di Swiss, dan SMA-nya di Inggris. Tapi 10 tambah 6 kok 17. 1 sama 7 8. Dan hadirin pun tepuk tangan. Apa sih negara? Itu contoh suatu pemimpin yang sudah pecah dengan ilmu pengetahuan. Makanya kata Tio Ardianto, memilih pemimpin yang salah memang, memilih pemimpin yang bodoh memang suatu kesalahan. Namun membiarkannya terus-menerus berkuasa itu suatu kebodohan. Bapak Ibu sekalian, coba ketika anggaran MBG itu, kalau anggaran MBG itu per hari 1 miliar rupiah. Seandainya anggaran MBG itu 1 miliar rupiah dibagi setiap detiknya, itu artinya akan berkurang 11.000. Sementara gaji honorer yang saat ini 300.000 rupiah sebulan penuh. Bayangkan. Gaji hakim naik 300%. Gaji hakim naik 300%. Menteri minta 5 triliun, dikasih 10 triliun. Disuruh, terus ketika ditanya menaikkan gaji guru, apa katanya? Uangnya nggak ada. Itu anggaran MDG itu anggaran gede yang 1 miliar. Anggaran gede. Terus menteri minta 5 triliun, dikasih 10 triliun. Gaji hakim naik. Itu uangnya dari mana? Apa kata yang menjawab? Nye. Makanya kalau ingin negara ini hancur, mari kita puji-puji pemerintah dan kebijakan presiden. Kalau ingin hancurnya agak lambat, mari kita diam. Kalau ingin negara ini selamat, bersuaralah sekarang. Sekalian, kesimpulannya dari yang tadi saya sampaikan ini, janganlah kita membiarkan orang-orang yang memiliki ilmu lebih, orang-orang yang banyak ilmunya itu menganggur. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat penting bagi orang lain dan berguna. Kalau tidak diamalkan ilmu pengetahuan tersebut, niscaya dia akan hilang dari dunia ini, dan orang-orang memilih suatu pemimpin dari golongan orang yang bodoh. Sekian, terima kasih. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ucapan kata. Maklumi sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Apa
hadanallahu wa iyyakum bil ahsani sabilil halim. Assalamualaikum warahmatullahi